Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam lindungan, bimbingan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah wallah. Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan mengangkat terkait dengan binatang atau anjing. Masih merupakan seri budaya. Ini tambahan dari seri budaya untuk belajar atau ya terkait dengan binatang. Banyak orang, banyak kalangan, terutama dari banyak kalangan yang memandang hina terhadap anjing dan memandang mulia terhadap kucing. Kalau nabrak kucing itu biasanya kucingnya seolah-olah dimanusiakan, bahkan sampai dihormati, dikubur dengan dikafani. Tetapi terhadap anjing itu banyak orang, terutama orang muslim, yang memandang sebelah mata atau menganggap hina. Bahkan anjing dijadikan sebagai bahan olokan, sebagai kosakata untuk mengolok atau menghina atau untuk pergaulan sehari-hari lah begitu. Lalu sebenarnya apakah memang anjing itu hina atau tidak? Menurut saya, sepengetahuan saya dan hasil diskusi dengan tim Raja Wali, anjing itu bukanlah makhluk yang hina. Anjing itu sama seperti halnya tikus ataupun kelelawar ataupun kucing, kelinci, ayam, sama saja. Jadi posisi anjing pada prinsipnya merupakan makhluk Allah, tidak hina. Tapi apakah anjing itu najis? Iya, anjing itu najis. Jadi yang ada dalam nas Al-Quran itu adalah babi yang diharamkan. Kemudian Nabi juga mengharamkan anjing karena dikiaskan terhadap babi. Anjing itu najis. Ya, itu air liurnya najis. Tetapi badannya itu tidak najis. Haram untuk dimakan tetapi tidak najis, gitu loh. Najis itu adalah air liurnya, gitu loh. Walaupun memang ada beberapa pendapat yang lain bahwa najis itu seluruh badannya kalau basah. Tetapi menurut kami yang najis itu adalah liurnya. Sedangkan badannya itu haram untuk dimakan tetapi tidak najis. Karena banyak sekali binatang yang haram dimakan tetapi tidak najis. Lalu kenapa Allah melarang kita makan daging babi dan juga Rasul melarang kita memakan daging anjing? Itu bukan karena hina atau bukan karena dalam binatang tersebut terdapat penyakit. Tapi pada prinsip tauhidnya, ketika kita dilarang itu adalah bentuk kepatuhan kita terhadap larangan Allah. Jadi ketika Allah melarang kita makan daging babi dan Rasul kemudian mengkiaskan anjing sebagai sama haramnya dengan babi, maka bentuk kepatuhan kita itu adalah tidak melakukan itu. Jadi anjing dan babi merupakan alat uji bagi manusia. Adapun kemudian babi dan anjing dilihat secara medis atau secara secara keilmuan, kedokteran mengandung berbagai macam penyakit atau virus-virus yang berbahaya atau cacing pita yang berbahaya, itu urusannya nomor sekian. Yang jelas anjing dan babi itu adalah makhluk sebagai alat uji untuk manusia. Jadi anjing itu haram untuk dimakan, tapi bukanlah makhluk yang hina. Babi pun demikian, bukanlah makhluk yang hina. Gitu loh. Kalau cara pandang kita terhadap hal seperti itu dihinakan, nanti cara pandang kita terhadap manusia yang lain pun sama.
Kalau kita memandang orang yang tidak sempurna fisiknya atau orang yang menurut kita tidak ganteng, kita akan terbiasa menghina kalau kita membiasakan diri menghina makhluk Allah gitu. Oleh karena itu, kita harus menganggap bahwa semua makhluk Allah itu pada prinsipnya sama, apalagi ini makhluk yang kategorinya fasilitas, yaitu benda mati, tumbuhan dan hewan ini fasilitas. Jadi tidak hina, tetapi ada yang sebagai alat uji gitu. Alat uji supaya kita tidak memakannya. Tapi apakah anjing itu berperan dalam kehidupan manusia? Iya. Namun kemudian kenapa orang muslim banyak yang menjauhi anjing? Karena anjing itu faktornya di najisnya itu yang mughaladhah gitu. Orang muslim ketika beribadah sholat itu kesulitan atau namanya agak ribet untuk membersihkan najisnya. Walaupun ada pendapat bisa dengan sabun, tetapi kebanyakan untuk di Indonesia itu menggunakan 7 kali air dari tanah. Karena kesulitan dan kekhawatiran terhadap najisnya itu, maka orang Islam cenderung menjauhi anjing, maksudnya menjaga jarak dari anjing. Tetapi itu bukan berarti anjing itu menjadi hina. Gitu. Ini cara pandang yang harus diluruskan supaya tidak ada kebencian terhadap anjing. Kalau kita mencap anjing itu jelek, maka kita akan terbiasa mencap hal-hal yang lain juga jelek. Ada orang yang tidak sempurna kita cap jelek, kemudian kita hina. Gitu. Jadi karakteristik menghina makhluk lain itu harus mulai dihapuskan. Gitu. Nah, apakah anjing itu berperan? Iya, anjing itu berperan. Ada perannya, karena jangankan anjing, nyamuk aja ada perannya. Gitu. Anjing itu perannya apa? Yang real yang nyata, seperti di kepolisian, anjing-anjing milik kepolisian. Anjing K9 atau K9 itu anjing yang dilatih untuk melakukan tugas-tugas negara, untuk pelacakan buronan, untuk pelacakan narkoba dan sebagainya. Karena daya cium anjing sangat jauh sampai 1 kiloan meter gitu. Jadi anjing diciptakan ada manfaatnya, tetapi ada ujiannya gitu. Itu menandakan bahwa anjing itu tidak hina. Maka saya menghimbau mulai saat ini, mari kita memandang makhluk Allah itu secara proporsional gitu loh. Kalau itu memang haram ya jangan dimakan. Kalau itu najis ya dijaga najisnya atau jaga jaraknya, tapi tidak perlu menghinakan makhluk Allah. Kisah Ashabul Kahfi itu menjadi pelajaran terkait dengan anjing. Ashabul Kahfi itu merupakan kisah yang sangat populer yang terjadi sebelum di zaman Romawi dulu di Roma, yang dikisahkan bahwa 7 pemuda dikejar-kejar oleh Raja Zolim dari Persia. Kalau tidak salah namanya Dicyanus ya, saya lupa nama. Kemudian bersembunyi ke dalam gua dan tertidur selama 309 tahun. Jadi 7 pemuda plus anjing tertidur selama 309 tahun. Kemudian Allah berperan di situ. Jadi dalam spirit pengakuannya adalah 7 orang pemuda, 1 anjing dan 1 gustine. Jadi Allah di situ berperan untuk membalik-balikan badan itu, untuk mengatur supaya badan itu tetap sehat walaupun tidur selama ratusan tahun. Makanya angkanya 309. Jadi mereka bersembilan bersama gustinya di situ. Nah, pada saat Ashabul Kahfi kemudian keluar ya, maksudnya dari gua itu keluar setelah 309 tahun tertidur, kemudian mengetahui fakta bahwasanya ternyata dunia sudah berubah, kemudian dia masuk lagi dan meninggal. Nah, di akhirat itu, di alam akhirat, Ashabul Kahfi ini dimuliakan Allah, dimasukkan ke surga. Anjingnya ini ngikutin gitu loh. Karena memang selama di dunia ketika dikejar-kejar oleh Raja Dicyanus itu anjing itu ikut juga membantu menahan lemparan-lemparan batu. Pokoknya intinya dia mengawal 7 pemuda itu. Sehingga ketika 7 pemuda itu masuk ke dalam surga, dan ini sudah terjadi, sudah di surga dia. Ketika masuk ke dalam surga, anjing itu pun ikut di belakang, tetapi ditahan oleh malaikat Ridwan.
Malaikat Ridwan menyampaikan bahwasanya surga ini untuk manusia, bukan untuk anjing. Tidak ada anjing di surga. Akhirnya anjing protes. Kemudian anjing melakukan semacam judicial review lah kalau kata orang-orang. Dia memohon kepada Allah agar diizinkan masuk. Dan sebagai bentuk Allah memuliakan peran anjing itu, kemuliaan anjing itu memuliakan peran anjing itu, maka Allah melalui sifat Rahman Rahimnya memerintahkan kepada Ridwan, malaikat Ridwan, agar memasukkan anjing itu. Jadi anjingnya Ashabul Kahfi itu ada di surga, itu asli ada. Nah, beberapa waktu yang lalu apakah anjing itu ketika masuk surga bentuknya anjing atau berubah gitu. Nah, setelah kami cek secara spirit, ternyata anjing tersebut itu diizinkan untuk berubah jadi manusia, tapi belum lama. Jadi anjing tersebut beberapa waktu yang lalu diizinkan untuk berubah menjadi manusia. Namanya Ansori. Jadi anjingnya Ashabul Kahfi beberapa waktu yang lalu dia berubah menjadi manusia, namanya Ansori. Kenapa berubah jadi manusia? Karena di surga tidak ada anjing perempuan. Dia laki-laki, anjingnya jantan gitu. Nah, jadi selama sekian ribu tahun dia sendiri. Makanya Allah mengizinkan beberapa waktu yang lalu Ansori berubah anjingnya Ashabul Kahfi itu berubah menjadi manusia. Kenapa demikian? Karena manusia itu adalah makhluk terbaik atau yang paling sempurna strukturnya. Anjing berubah menjadi manusia, sehingga sekarang anjing yang menemani Ashabul Kahfi itu sudah menjadi manusia. Kenapa demikian? Ini merupakan bentuk kemuliaan Allah. Maksudnya merupakan bentuk penghargaan Allah. Allah memuliakan siapapun yang berperan, siapapun yang beramal soleh. Nah, oleh karena itu ada dua hal yang bisa kita ambil pelajaran. Yang pertama, kita harus memandang secara proporsional makhluk-makhluk Allah, manusia ataupun selain manusia. Jangan picik karena dia tikus, jangan picik karena dia anjing, jangan picik karena dia monyet dan sebagainya. Kepada sama manusia pun sama, jangan picik gitu loh. Karena dia miskin, dekil, kemudian kita memandang negatif gitu. Itu yang pertama. Jadi kita harus memandang secara proporsional, bijaksana. Yang kedua, binatang seperti anjing pun itu mampu meraih kehormatan Allah gitu. Karena apa? Karena peran dalam perjuangannya membela agama tauhid bersama 7 pemuda kahfi itu. Nah, oleh karena itu, apakah kita sebagai manusia di dunia ini yang mempunyai kelengkapan yang sempurna, apakah bisa melampaui itu? Atau apakah bisa berjuang seperti itu sehingga suatu saat bisa mendapatkan kemuliaan atau diberi kemuliaan oleh Allah? Jangan kalah oleh anjingnya yang menemani Ashabul Kahfi itu. Jadi mari kita rubah cara pandang kita dan mari kita tetap terus beramal soleh supaya kita bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.